kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa. Halo Sonia. Selamat pagi Sonia. Apa kabar? Dari tadi Sonia mencari saya. Mungkin ada yang bisa saya bantu Sonia. Hari ini saya sedikitnya berbincang. Ingin bicara soal apa Sonia? Jadi selama ini saya menghadapi sedikitnya masalah itu terkait dengan sekolahnya saya di setelah tamat dari SMA. Mungkin Sonia bisa ceritakan sedikit apa permasalahannya. Jadi saya sebenarnya pengen sekali sekolah di SMA swasta, tetapi di sisi lain orang tua saya menyuruh saya untuk sekolah di SMA negeri 1 saja. Sebelumnya Sonia, apa yang diharapkan oleh Sonia dari pertemuan kita ini sebentar? Setidaknya saya sedikitnya memiliki pendapat jawaban dari masalah saya sampai tahu solusi. Jadi jika demikian, jadi orang tuanya Sonia tadi ingin Sonia nanti sekolahnya itu di SMA negeri bisa Jalan Utara, tapi bertolak belakang dengan keinginan dari Sonia, yaitu Sonia ini sekolah di SMA swasta. Coba Sonia ceritakan. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, apakah Sonia sudah mendiskusikan hal ini dengan orang tuanya Sonia? Sudah. Bagaimana jawaban mereka? Untuk saya bilang boleh saya sekolah di SMA swasta, tetapi untuk 1 tahun ini saya berhenti dulu. Tahun depan baru saya nanti. Jadi orang tuanya Sonia itu setuju kalau Sonia sekolah di sekolah swasta, akan tetapi harus istirahat 1 tahun. Kenapa orang tuanya Sonia sampai berpikir seperti itu? Mungkin karena kekurangan biaya juga. Terus kalau Sonia sekolahnya tahun depan di sekolah swasta, ada biaya? Kurang tahu juga. Atau mungkin ada alasan lain? Ya karena kakak saya juga ada 2 orang yang sedang duduk di bangku kuliah, mungkin karena itu. Jadi sekarang bukan hanya Sonia saja nih yang sedang sekolah, ada kakaknya Sonia juga. Kalau boleh tahu kakaknya Sonia itu kuliah di mana? Kuliahnya di Kupang sama di Labuan. Di Kupang dan Labuan Bajo. Luar biasa sekali ya. Jadi mereka berdua yang jelas orang tua sudah pikirkan ini bagaimana nasib anak-anaknya, terutama dalam bidang pendidikan. Dan yang jelas orang tuanya Sonia tidak ingin ada yang dikorbankan. Menurut Sonia sendiri, jika orang tuanya Sonia tadi memberikan pilihan bahwa Sonia istirahat 1 tahun, asalkan nanti tahun depan akan disekolahkan di sekolah swasta, apakah Sonia terima dengan pilihan ini? Tidak. Kenapa tidak? Karena nantinya teman yang sebenarnya sebaik dengan saya akan menjadi kakak kelasnya saya. Iya, betul itu Sonia. Jadi sekarang ini Sonia dan teman-teman itu satu kelas, tetapi ketika Sonia nanti tahan 1 kelas dan nanti suatu ketika pas Sonia masuk, mereka sudah menjadi kakak kelas. Ya, jadi Sonia mau tidak seperti itu? Tidak. Ya, yang jelas tidak mau nih ya Sonia ya. Kemudian Bapak ingin bertanya, yang jelas Sonia ada alasan kenapa ingin sekolah di sekolah swasta. Kalau boleh tahu, apakah Sonia selama ini memiliki prestasi? Prestasi apa kira-kira? Saya pernah menjuarai perlombaan mata pelajaran antar sekolah, terus saya juga sering dapat peringkat 5 di sekolah.
Ya, betul. Dan kemarin saya kan yang memberikan hadiah dan pegang penghargaan untuk Sonia. Nah, saya juga memantau. Jadi kemarin saya melihat 3 tahun terakhir ini Sonia mendapatkan peringkat juara umum, dan itu potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh Sonia. Kemudian Sonia juga saya melihat ada kreatif, sering menulis. Kemudian saya tahu juga Sonia memiliki bakat bidang suara, tarik suara. Jadi itu harus dikembangkan. Nah, kemudian kenapa Sonia tidak ingin memilih sekolah di SMAN Negeri 1? Itu kira-kira alasannya apa Sonia? Karena saya lihat anak-anak yang sekolah di sana kebanyakan mereka kayak nakal, terus tidak karirnya tidak terlalu berprestasi juga. Seperti itu. Apakah itu yang membuat Sonia untuk tidak ingin bergabung dengan mereka? Iya. Jadi ceritanya ini Sonia ingin tidak bergaul dengan mereka, gitu? Atau? Iya, mungkin. Jadi Sonia nanti bergaulnya dengan siapa? Mungkin sebagian dari anak yang sekolah di sana memang ada yang mungkin sebenarnya tidak seperti itu. Jadi mungkin saya nanti maksudnya itu mungkin saya juga temannya harus hati-hati juga tentunya sampai saya nanti saat pergaulan. Jadi Pani memberikan ibarat kepada Sonia. Jadi jika sebatang lidi itu Sonia, kita membersihkan satu halaman ini, ada halaman sampah banyak dan kita hanya memiliki 1 batang lidi. Apakah kita bisa membersihkan satu halaman itu? Tidak bisa. Tidak bisa kan? Nah, bagaimana kalau 1 batang lidi ini digabungkan dari beberapa batang lidi menjadi 1 lidi 1 ikan? Apakah kita bisa membersihkan 1 halaman? Bisa. Kenapa bisa? Karena adanya kerjasama. Ya, adanya kerjasama. Nah, begitu juga Sonia. Sonia, kita ini sebagai manusia sosial pasti membutuhkan kehadiran orang lain, yang membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Tidak mungkin kita hidup sendiri. Nah, saya ambil contoh, permisi, jika seseorang meninggal, siapa yang akan menguburkannya? Orang lain. Tidak mungkin orang meninggal dia kuburkan dirinya sendiri. Itu tidak mungkin, pasti membutuhkan orang lain. Nah, begitu juga kita dalam berperilaku di dalam masyarakat, di dalam lingkungan tempat tinggal kita, dan lingkungan sekolah, jadi membutuhkan orang lain. Nah, kira-kira nih apa yang akan dicapai Sonia nantinya? Saya sebenarnya kan memiliki kemampuan bernyanyi. Jadi saya ingin mengembangkan kemampuan saya sehingga nantinya saya bisa menjadi seorang penyanyi hebat. Oke, baik. Nah, itu Sonia. Jadi kita itu bisa mengembangkan kemampuan di mana saja. Apakah menyanyi itu hanya di sekolah swasta saja? Tidak. Bisa di sekolah negeri. Nah, apa bedanya? Iya kan? Kita itu bisa menyanyi, kita itu bisa menulis, itu bukan dari lembaga pendidikan, tetapi dari diri kita sendiri. Ya. Nah, kemudian bagaimana Sonia mengatasi masalah ini? Bagaimana caranya Sonia mengatasi agar Sonia bisa melawan keinginannya Sonia untuk tetap sekolah di sekolah negeri sesuai dengan keinginan orang tua? Bagaimana cara mengatasinya? Mungkin saya lebih membuka diri. Saya juga lebih pasrah karena orang tua sudah memilih seperti itu. Mungkin itu memang yang mereka baik. Jadi saya tidak mungkin juga memaksa keadaan mereka. Betul. Jadi saya suka dengan Sonia punya pernyataan tadi, ingin membuka diri. Dan itu kata kuncinya sudah. Nah, kita dimanapun kita berada, jika kita ingin membuka diri kepada orang lain dan orang lain akan berkolaborasi dan bekerja sama dengan kita, maka tujuan kita, kesuksesan itu akan tercapai. Ya, tidak hanya di sekolah swasta, sekolah negeri juga bisa. Kalau saya boleh tahu, kakak-kakaknya Sonia dulu itu sekolahnya di mana mereka? Di SMA negeri. SMA negeri yang direkomendasikan oleh bapak itu. Nah, itu kan, apakah di sana mereka berprestasi? Iya. Juara Peringkat umum terus. Nah, itu kan. Nah, keberhasilan mereka itu tidak ditentukan dari lembaganya, tetapi dari pribadi mereka.
Yang jelas saya tahu Sonya di SMP ini juga 3 tahun berturut-turut dapat peringkat umum, dan saya yakin Sonya akan jauh lebih sukses lagi ketika di SMA nanti. Yang penting Sonya harus komitmen dengan apa yang menjadi impi atau menjadi mimpi dari Sonya. Jadi Sonya tidak boleh putus asa atau terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan yang kurang baik. Kita boleh membuka diri, akan tetapi tetap harus hati-hati. Ya. Nah, kemudian Sonya, kira-kira hal apa yang akan Sonya lakukan agar bisa mencapai tujuan ini nanti? Tetap percaya diri, terus bergaul juga tanpa memandang, terus lebih seperti yang aku bilang tadi, mungkin saya lebih berpegang teguh dengan komitmennya saya. Ya, betul. Jadi usahakan nanti Sonya tetap pada tujuannya Sonya, sehingga Sonya dapat mencapai tujuan. Ya. Kemudian nanti manakala ada dan perjalanannya nanti Sonya menemukan masalah-masalah, kira-kira apa yang Sonya lakukan? Harus bisa beradaptasi. Ya, bisa beradaptasi. Ada lagi? Ya, harus bisa menghadapi masalah tersebut. Nah, cara hadapinya itu bagaimana? Mungkin dengan tetap percaya diri, terus pokoknya intinya itu. Oke, baik. Kemudian dalam menjalankan komitmen itu Sonya, kira-kira siapa yang akan membantu Sonya? Saya sendiri, orang tua, teman-teman, serta guru. Oke, jadi di sini yang jelas saya melihat bahwa Sonya sudah mulai membuka diri ya. Mulai dari awalnya Sonya memandang bahwa anak-anak yang sekolah di sana itu karakternya kurang baik, kemudian pergaulannya kurang baik, tapi sekarang Sonya sudah mulai membuka diri ya, dengan berpikir tadi bahwa jika ini sekolah di sekolah swasta, maka Sonya harus mengorbankan diri agar istirahat 1 tahun. Tetapi Sonya tidak mau, sehingga Sonya tetap mengikuti keinginan dari orang tua. Nah, Sonya, kira-kira apa yang Sonya rasakan dari pertemuan kita pada pagi hari ini? Saya merasa lebih lega karena menurut saya mungkin inilah jawaban dari atau solusi dari permasalahan yang sudah saya rasakan. Oke, apalagi kira-kira yang Sonya rasakan, yang Sonya temukan pada pagi hari ini dari sisi Saya juga lebih percaya diri, terus bisa membuka diri, dan saya bisa menemukan solusi mungkin dengan solusinya dari diri saya sendiri, bukan bapaknya dan teman-teman. Betul. Jadi hari ini dengan keinginan dan komitmen yang kuat dari Sonya untuk menyampaikan keluh kesah, kemudian kebingungan karena orang tua sudah membatasi keinginan dari Sonya untuk sekolah di sekolah swasta. Kemudian Sonya datang menemui bapak di sini, dan Sonya menceritakan semua permasalahan-permasalahan terjadi, dan saya sebagai guru memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga Sonya sendiri menemukan solusi dari permasalahannya Sonya sendiri. Menurut Sonya, hebat tidak apa yang dilakukan oleh Sonya pada hari ini? Hebat sekali. Jadi seperti itu. Nah, yang kita lakukan pada hari ini adalah kegiatan coaching, ya, di mana saya sebagai coach di sini memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Sonya. Nah, tadi Sonya telah merefleksikan dan menemukan solusi atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Jadi saya berharap dengan komitmen yang sudah Sonya buat pada pagi hari ini itu bisa berjalan sesuai dengan komitmennya Sonya, sehingga
pada suatu ketika nanti ketika Sonia berada di sekolah yang sesuai dengan keinginan dari orang tua dan Sonia bisa mengembangkan diri dengan lebih baik lagi. Ya. Perlu diingat bahwa kita untuk menghadapi segala sesuatu itu butuh yang namanya membuka diri atau merefleksi, ya, sehingga kita bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Baik, terima kasih banyak Sonia. Jadi itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan? Itu saja. Terima kasih untuk Bapak yang sudah karena Bapak sudah menyempatkan diri untuk bisa berkomunikasi dengan saya pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Oke, siap Sonia. Terus belajar, kembangkan kemampuanmu, kembangkan potensi-potensi yang ada padamu, sehingga saya yakin kamu nanti kelak akan menjadi anak yang sukses. Tetap semangat. Oke, Sonia, silakan lanjutkan.